Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu, terus mikir betapa dahsyatnya ya kekuatan kata-kata yang kita pakai tiap hari? Iya ya, Satu kalimat aja bisa bikin adem, tapi kalimat yang salah, wah bisa nyulut konflik besar. betul sekali. Hari ini nih, kita mau coba gali lebih dalam lagi, khusus buat Anda, fokusnya bab 2 dari materi sumber yang Anda bagiin. Judulnya aja udah ngena banget, mengapa kata-kata itu penting? Menarik. Sumbernya ini kaya banget loh. Isinya tuh bukan cuma teori, tapi ada kisah-kisah nyata yang kuat banget. Ada cerita menegangkan dari petugas polisi, terus contoh interaksi sehari-hari yang kayaknya kita kenal deh. Plus sedikit wawasan psikologi komunikasi juga. Lengkap ya berarti. Iya, nah misi kita nih dalam penelusuran bareng ini pengen banget bongkar dampak nyata dari kata-kata yang kita pilih. Kita bakal lihat bedanya antara membangun raport itu loh, hubungan baik, saling percaya, sama pakai paksaan atau malah cara licik buat dapetin maunya kita. Siap ya kita gali bareng? Siap dong. Dan kenapa ini penting banget ya buat Anda pahami? Karena ini tuh bukan cuma konsep di awang-awang gitu. Ngerti soal kekuatan kata-kata ini bisa loh secara praktis ngubah cara Anda ngobrol tiap hari. Oh iya, gimana tuh? Ya, sama pasangan, anak, teman kerja, bahkan sama orang nggak dikenal di jalan. Ini soal gimana kita bikin jembatan, bukan tembok dalam komunikasi kita. Hasilnya, ya jelas, hubungan jadi lebih kuat, lebih sehat, dan ngomong apa-apa tuh jadi lebih efektif gitu. Oke. Mari kita mulai dari ide dasarnya dulu nih di bab 2. Kata-kata itu alat, bisa buat bangun hubungan atau malah ngancurin. Simpel ya kedengerannya, tapi sering lupa kita. Sering banget. Terus ya, di sumber ini disorot sesuatu yang menarik nih soal sifat manusia. Kita tuh katanya gampang tergoda pakai paksaan atau manipulasi. Kenapa coba? Mungkin karena rasanya lebih cepat ya, lebih efisien buat menang aja gitu. Instan mungkin ya. Iya, ada analogi bagus nih di sumbernya. Orang tua yang berhasil maksa anaknya yang lagi berontak buat pakai sabuk pengaman. Kelihatannya kan si orang tua menang ya kan? Nah, iya. Kelihatannya menang saat itu. Tapi, disinilah jebakannya. Dan ini poin krusial banget dari bab 2. Paksaan kayak gitu, meskipun kelihatan efektif ya dalam jangka pendek, sebenarnya itu nabur benih kerusakan buat jangka panjang. Oh gitu, kerusakannya gimana? Loyalitasnya jadi terkikis, kerjasama jadi karena terpaksa, bukan tulus. Itu kayak ninggalin luka kecil tapi ngumpet gitu loh. Anaknya mungkin diam, tapi rasa kesel, nggak percaya, atau takutnya itu bisa membekas, bisa ngaruh ke hubungan sama orang tua nanti. Waduh, serem juga ya efeknya. Makanya, nah sebagai kontrasnya nih, sumber ini ngedepanin pendekatan berbasis raport. Penting nih dipahami, raport ini bukan cuma sekedar sopan santun biasa atau basa-basi aja. Terus apa dong? Ini tuh usaha aktif dan sadar buat bangun jembatan pemahaman. Ngelihat situasi dari kacamata orang lain, bahkan pas kita nggak setuju ya, dan nyiptain hasa saling percaya, koneksi emosional gitu. Tujuannya bukan maksa nurut, tapi ngajak kerjasama lewat kesepakatan dan pemahaman. Jadi ini bukan berarti kita jadi lembek atau lemah gitu ya, malah sebaliknya. Tepat sekali. Justru membangun raport, apalagi pas situasi lagi sulit, butuh kekuatan karakter yang beda. Butuh sabar, butuh strategi, dan kemauan buat dengerin secara aktif. Dengerin ya kuncinya. Iya, sumber ini bahkan secara provokatif gitu, ngeganti paradigma siapa kuat dia bertahan atau survival of the fittest, jadi bertahan hidup bagi yang paling sabar, survival of the most patient. Bikin koneksi sejati itu butuh waktu dan sabar, bukan cuma otot atau suara keras. Wah, menarik banget itu. Bicara soal raport di situasi sulit, ada satu cerita nyata di sumber ini yang bener-bener, wah keren banget sih. Pengalamannya Emily Allison waktu ikut patroli malam sama petugas Mary Ann Thurber. Oh, yang itu ya? Iya, ini situasinya nggak main-main loh. Bayangin aja, Thurber, polisi wanita, posturnya katanya nggak besar, harus ngadepin Thomas, pria gede, mabuk berat, agresif banget. Si Thomas ini lagi ngancem mantan pacarnya di depan rumah si cewek. Potensi kekerasannya tinggi banget itu. Wah, tegang itu pasti. Banget. Secara naluri kan, mungkin kita mikir Thurber harusnya langsung keras aja ya. Kasih perintah tegas, atau mungkin ancam pakai hukum gitu kan. Tapi yang dia lakuin justru sebaliknya. Gimana tuh dia? Filosofi Thurber yang dikutip itu gini.
Kebaikan adalah bahasa universal. Dan dia benar-benar ngelakuin itu. Dia deketin Thomas dengan tenang, sabar, nada suaranya rendah tapi tegas, terkendali. Dia nggak langsung nyerang atau ngejudge. Terkendali ya? Iya, terkendali. Dan perhatiin gimana Turber pakai bahasanya. Dia bukan cuma milih kata, tapi juga nada dan sikapnya itu loh. Dia dengerin ceritanya si Thomas, ngakuin perasaannya yang campur aduk itu. Dengerin lagi ya kuncinya. Iya, ada satu kalimat kunci pas dia bilang, cinta kadang bikin orang bertindak agak gila. Itu bukan ngebelain loh ya, tapi ngakuin emosinya si Thomas. Ini langkah penting banget buat bangun jembatan. Betul. Mengakui perasaan orang lain itu penting ya. Benar. Dan yang paling bikin kaget nih, Turber bahkan jujur bilang niatnya mau nangkap si Thomas nanti karena perbuatannya. Tapi dia nyampeinnya setelah koneksinya kebangun. Hasilnya, si Thomas jadi luar biasa kooperatif. Wah, serius? Iya, dia kayak luluh gitu. Bukan karena takut, tapi karena ngerasa didengerin dan diperlakuin kayak manusia. Turber berhasil ngademin situasi bahaya itu hampir tanpa paksaan fisik sama sekali. Nah, kisah Turber ini contoh sempurna banget ya. Raport itu bukan kelemahan, tapi skill tingkat tinggi. Butuh kecerdasan emosional, butuh berani juga. Pendekatannya itu bukan cuma ngilangin bahaya sesaat, tapi juga buka pintu komunikasi sama orang yang jelas lagi krisis. Dia pakai tenang dan kata-kata sebagai senjata utamanya. Beda banget ya sama yang terjadi setelahnya pas petugas cadangan pria datang. Nah, itu dia. Kontras banget. Sumber ini cerita gimana petugas cadangan yang datang belakangan itu langsung pakai pendekatan fisik yang lebih keras pas mau borgol Thomas. Hasilnya, Thomas yang tadinya udah nurut, malah jadi keselut lagi marahnya. Situasi jadi panas lagi. Yah, sayang banget ya. Iya kan? Ini langsung bikin kita mikir. Dan sumber ini juga nekenin. Apa ya pendekatan paksa dulu, tanya belakangan itu selalu paling benar? Jelas di kasus ini enggak ya kata-kata sabar sama strategi rapornya Turber tadi jauh lebih kuat dan efektif ternyata. Persis. Ini ngegarisbawahi argumen utama bab ini. Rapor itu harusnya bukan pilihan terakhir pas semua cara udah gagal, tapi justru jadi strategi utama. Pendekatan pertama di banyak situasi, bahkan yang kelihatannya tegang sekalipun. Cerita Turber tadi kan positif banget ya, nunjukin kekuatan rapor. Tapi bab 2 ini juga jujur ya, ngakuin kalau kata-kata punya sisi gelapnya juga. Nggak selalu buat bangun hubungan. Tentu saja. Harus fair ya. Sumber ini juga ngebahas gimana kata-kata bisa jadi senjata yang nyakitin banget dan ngerusak. Ada contoh tragis soal Alex, remaja yang ikut program anti kekerasan. Dia cerita pengalamannya sama guru yang terus-terusan pakai kata-kata kasar dan ngerendahin. Itu, guru yang sering bentak duduk dan diam, pakai sarkasme tajam, bahkan permaluin Alex di depan kelas cuma gara-gara topinya dianggap bodoh. Kebayang nggak sih digituin pas remaja? Nggak kebayang. Dan dampaknya ke Alex itu jelas banget dan sedih sih. Kata-kata itu bukan cuma bikin dia ngerasa nggak berharga dan marah ya, tapi juga numpuk kebencian. Akhirnya, akumulasi rasa sakit emosional itu meledak jadi kekerasan fisik si Alex mukul gurunya. Astaga! Ini ilustrasi nyata banget dari kerusakan jangka panjang gara-gara bully verbal, sarkasme, terus-terusan, intimidasi. Apalagi di lingkungan yang harusnya aman kayak sekolah. Jadi si guru tuh mungkin ngerasa berhasil ngontrol kelas pakai cara itu ya. Padahal sebenarnya dia lagi nanam bom waktu. Tepat. Sumber ini nekenin banget pendekatan paksaan, intimidasi, bully verbal kayak gitu nggak akan pernah ngasilin kerjasama yang tulus atau hubungan sehat. Mungkin di permukaan nurut karena takut, tapi di baliknya itu tumbuh perlawanan, benci, dan rusaknya hubungan. Ilusi kontrolnya rapuh banget dan mahal harganya. Ini nguatin pesan, jangan jadi bully. Orang mungkin takut sama bully, tapi nggak akan pernah hormat beneran. Bener juga. Nah, selain bully verbal langsung, sumber ini juga nyinggung bahaya lain, tipu daya sama nggak jujur. Disebutin sekilas, contoh skala gede kayak skandal bank Wells Fargo itu, di mana ribuan karyawan didorong buka akun palsu demi target. Itu kan kebohongan sistemik ya? Iya, itu parah sih. Terus disebut juga gagalnya teknik interogasi paksa, yang sering disebut EITs, metode kontroversial kayak waterboarding pasca 911 itu. Sumber ini nekenin kalau EIT seringkali nggak efektif ngasilin info akurat, karena orang kan bakal ngomong apa aja biar siksaannya berhenti.
Malah bisa ngerusak kualitas intelijen dan jelas ngerusak reputasi banget. Pesannya jelas banget ya di bagian ini. Untung sesaat dari maksa, bully, atau bohong, itu nggak sebanding sama hancurnya kepercayaan dan reputasi jangka panjang. Benar sekali. Kepercayaan itu kayak kaca ya. Sekali pecah, susah banget buat balik kayak semula. Nah, selain paksaan, bully, dan tipu daya, ada satu lagi nih, jebakan komunikasi yang dibahas di bab 2. Jujur aja contohnya ini bikin saya agak senyum-senyum sendiri, tapi pesannya penting banget. Ini soal komunikasi nggak langsung atau pasif-agresif, dan melibatkan tempat sampah. Iya, iya. Anekdot tempat sampah itu ya. Gimana ceritanya? Jadi ada ibu-ibu gitu, kesel karena anak remajanya nggak pernah inisiatif bawa masuk tempat sampah gede dari ujung jalan masuk rumah mereka yang panjang setelah sampahnya diangkut. Nah, suatu malam si ibu ini dapat ide cemerlang. Ide gimana tuh? Dia sengaja nyuruh anaknya, Charlie, 15 tahun, buat buang sampah dapur. Harapannya si ibu, Charlie bakal kesel karena harus jalan jauh ke tempat sampah yang masih di ujung jalan, terus kalian deh bawa masuk tempat sampah gedenya. Cerdik kan pikirnya? Oke, terus gimana hasilnya? Kena nggak jebakannya? Hasilnya, Charlie sebagai remaja yang nurut, atau mungkin biar cepet aja ya, dia bawa kantong sampah dapur itu ke tempat sampah gede di ujung jalan. Terus dia masukin sampah dapurnya ke dalam, dan jalan santai balik ke rumah. Tempat sampah gedenya ditinggal aja gitu di ujung jalan. Persis sesuai perintahnya ya. Tapi meleset total dari harapan si ibu. Ini contoh klasik dan lucu banget sih. Tentang betapa nggak efektifnya komunikasi yang ngandelin sindiran halus, kode-kodean, atau ngarep orang lain bisa baca pikiran kita. Jadi ini bukan cuma soal tempat sampah ya, tapi prinsip komunikasi yang lebih luas gitu. Tepat. Anekdot ini secara humoris nunjukin salah satu pilar penting rapor yang ditekankan sumber. Selain pentingnya sopan, hormat, sabar, kita juga perlu belajar buat terus terang. Terus terang ya. Iya, kalau Anda pengen sesuatu atau butuh bantuan, ya bilang aja secara jelas dan langsung. Tentu tetap dengan cara sopan dan hormat ya, tapi jangan bikin orang lain nebak-nebak maksud Anda. Komunikasi yang jelas itu ngurangin potensi salah paham dan kesel di kedua pihak. Oke, paham. Kita udah bahas macam-macam sisi kekuatan kata-kata nih dari bab 2. Mulai dari bangun koneksi ala petugas turber, sisi gelap bully dan tipu daya, sampai jebakan komunikasi nggak langsung kayak cerita tempat sampah tadi. Coba kita rangkum yuk pelajaran utamanya. Jadi intinya semua ini apa nih buat Anda dalam interaksi sehari-hari? Mungkin bisa kita lihat gini ya. Pertama, yang paling dasar itu kesadaran. Sadar kalau tiap kata yang Anda pilih itu alat yang punya kekuatan gede banget. Nah, pakai kekuatan itu secara sengaja buat bangun jembatan pemahaman dan koneksi. Bukan buat maksa, ngontrol, atau ngerendahin orang lain. Oke, sadar dulu ya. Terus kedua? Kedua, hati-hati sama jebakan jalan pintas. Maksa, bully, termasuk sarkasme yang nyakitin ya, sama tipu daya. Mungkin rasanya puas sesaat, tapi sumber ini jelas banget bilang, jangka panjangnya, strategi ini hampir selalu jadi bumerang, ngerusak kepercayaan dan hubungan. Oke. Jangan tergoda jalan pintas. Ketiga. Ketiga, nyambung sama cerita tempat sampah tadi, prioritasin jujur dan terus terang. Belajar minta apa yang Anda butuhin, atau ungkapin apa yang Anda rasain secara jelas, tapi tetap dibingkai rasa hormat. Komunikasi langsung yang sopan itu lebih efektif daripada sindiran atau kode-kodean. Sip. Jujur dan terus terang. Terakhir, keempat. Dan keempat, mungkin ini yang paling butuh latihan nih. Bangun raport itu emang investasi. Butuh sabar, butuh usaha sadar, apalagi pas emosi lagi naik. Tapi imbalannya, kayak yang ditunjukin sumber ini, gede banget. Hubungan jadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kooperatif, dan ujung-ujungnya, Anda jadi komunikator yang jauh lebih efektif. Bener juga sih, kedengarannya masuk akal semua. Dan ini bukan cuma teori indah loh ya. Coba deh sekarang, Anda luangin waktu bentar buat mikirin interaksi Anda sendiri beberapa waktu terakhir. Ada nggak momen di mana Anda mungkin nggak sadar ya, cenderung pakai sedikit paksaan, entah tekanan halus atau mungkin ada suara maksa buat dapetin tujuan Anda? Wah, pertanyaan bagus tuh. Terus, di situasi mana pendekatan berbasis raport yang sabar dan penuh empati, kayak contoh petugas turber tadi, sebenarnya bisa ngasih hasil yang jauh lebih baik dan awet? Coba direnungkan.
Emang sih, ngubah kebiasaan komunikasi itu nggak gampang ya. Kita mungkin udah punya pola refleks tertentu gitu. Betul, butuh kesadaran dan latihan terus-menerus. Tapi sumber ini ngeyakinin kita kalau imbalan berupa kepercayaan yang lebih dalam, rasa saling menghargai, dan komunikasi yang lebih efektif itu sepadan banget sama usahanya. Ingat, jujur itu salah satu pilar utama raport. Ini nanti nyambung sama prinsip HERE, honesty, empathy, autonomy, reflection, yang mungkin bakal kita bahas lebih lanjut. Oke. Pesan moral penting dari bab 2 ini bisa diringkas gini. Jangan pernah korbanin integritas atau kompas moral Anda cuma demi menang sesaat dalam obrolan atau debat. Kemenangan sejati itu ada di hubungan yang kejaga. Dalam banget itu. Nah, penelusuran kita soal bab 2, mengapa kata-kata itu penting, hampir selesai nih. Tapi sebelum benar-benar udahan, kami mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang, yang muncul dari obrolan kita hari ini. Silahkan. Kalau kita lihat bukti kuat dari cerita nyata kayak petugas Turber tadi, di mana kebaikan, sabar, dan report itu terbukti ampuh banget, bahkan pas ngadepin potensi kekerasan atau benci, kenapa ya kok dalam perselisihan atau beda pendapat sehari-hari yang skalanya jauh lebih kecil sama pasangan, teman, kolega, kita seringkali secara refleks malah kepleset ke jalur paksaan halus, intimidasi, sarkasme, atau sikap defensif. Pertanyaan bagus. Apa sih yang bikin kita susah banget ngakses bahasa universal kebaikan dan sabar itu di momen-momen yang sebenarnya nggak terlalu ngancam? Pertanyaan buat kita semua ya. Iya, mungkin ini sesuatu yang bisa Anda amati dalam interaksi Anda sendiri beberapa hari ke depan. Coba perhatiin kekuatan kata-kata yang Anda pakai dan rasain dampaknya, baik buat orang lain maupun buat diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.